Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya kita bisa menikmati tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, roh yang sehat, sehingga kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan sembari kita merenungkan firman yang terdapat di dalam kitab Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-11 ayat 24 sampai 25. Firman Allah pada pagi hari ini berbicara tentang lebih banyak memberi, lebih banyak menerima. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-11 dikatakan demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kalau kita membaca firman ini, bahwa Amsal Sulaiman ini adalah penulisnya adalah seorang raja, yaitu Raja Salomo. Kita tahu bahwa Salomo ini adalah putra kedua daripada Raja Daud yang dipercayai oleh Tuhan untuk memerintah sebagai Raja Israel yang ketiga, yaitu dia naik tahta pada tahun 965 sampai 926 sebelum Masehi. Dengan kata lain, Salomo ini jadi raja sekitar 39 tahun atau 40 tahun. Luar biasa. Nah, di dalam sejarah kerajaan Israel yang dipimpin oleh Salomo, ternyata kerajaan ini menjadi kerajaan yang hebat, ya, diberkati Tuhan baik secara jasmani maupun rohani. Kerajaan ini tidak pernah dicatat oleh Alkitab berbicara tentang peperangan, berbicara tentang musuh-musuh. Justru pada waktu Salomo menjadi raja dalam keadaan damai, bangsa-bangsa tunduk hormat kepada dia. Bahkan Alkitab berkata, Raja Salomo ini salah satu raja yang terkaya pada waktu dia berkuasa di Israel. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa dia diizinkan oleh Allah untuk membangun bait Allah, ya, yang ukurannya secara arsitek mungkin tidak terlalu panjang, hanya 30 meter, lebarnya hanya 10 meter. Tetapi saudara harus ingat bahwa bait Allah itu perabotnya sebagian besar terbuat dari emas murni, permata, berlian, perak, dan lain-lain. Jadi bait Allah yang dibangun ini nilainya luar biasa, tinggi sekali, karena semuanya sebagian besar materinya itu adalah dari emas. Nah, saudara-saudara, itulah latar belakang daripada kehidupan Salomo. Nah, saudara dan saya percaya bahwa Allah Salomo itu adalah Allah saudara dan saya. Kalau Allah berkati Salomo baik materi maupun rohani, saya yakin bahwa saudara juga akan mengalami berkat yang sama. Karena itu mari pada saat ini, bagaimana supaya saudara dan saya akan mengalami berkat-berkat jasmani di tengah-tengah masa krisis ini. Ada dua hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama dikatakan dalam ayat tadi, kita ya harus memiliki sifat murah hati, ya, murah hati kepada Tuhan juga kepada sesama, ya. Untuk menjadi orang yang diberkati, jadi orang yang sukses, kaya, kita harus memiliki sifat murah hati, ya. Murah hati itu adalah orang yang memiliki hati yang selalu ingin memberi, ingin selalu menolong, ingin selalu empati kepada orang lain, ingin selalu berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan dari saudara dan saya. Nah, itu sebabnya Salomo, dia seorang yang murah hati, suka memberi, suka membangun bait Allah, membangun istana,
membangun untuk kepentingan negerinya, kesejahteraan rakyatnya di Israel, sehingga Allah berkenan untuk memberkati pemerintahan Salomo selama 40 tahun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Alkitab juga berkata di dalam Injil Matius, apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa orang yang murah hati itu adalah orang yang berbahagia. Jadi kalau saudara ingin hidup bahagia, ayem, tentrem, puas di dalam kekristenanmu, engkau harus memiliki sifat murah hati. Jangan jadi orang Kristen yang medit, yang tamak, yang tidak selalu puas dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Tuhan bilang begini di dalam firman-Nya, berbahagialah orang yang murah hati, karena orang demikian akan mendapatkan kemurahan. Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7. Itulah kunci sukses daripada Salomo. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, tidak hanya kita menjadi orang yang suka menabur, memberi, murah hati, tetapi yang kedua ya merupakan hukum Tuhan juga. Kita harus rajin bekerja, hingga apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus kerjakan dengan maksimal. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen pemalas, karena Tuhan tidak akan memberkati orang yang malas. Tuhan tidak akan berkati orang yang suka pangku tangan, hanya hidupnya hanya menghayal dari hari ke hari untuk menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, hanya bermimpi-mimpi. Tuhan tidak mau lakukan itu. Makanya di dalam Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-4, saya akan membaca satu ayat. 10 ayatnya yang ke-4 berkata begini. Amsal Sulaiman 10 ayat 4 berkata demikian. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi kalau saudara ingin diberkati, rajinlah bekerja. Rajin, semangat di tengah-tengah situasi sekarang. Justru di tengah-tengah persaingan yang ketat, engkau tidak boleh menyerah, engkau tetap bersemangat. Apa yang menjadi bagianmu, mungkin kau hanya punya pekerjaan kecil, tidak masalah. Engkau lakukan dengan setia seperti Ruth, seperti Yakob, seperti Yusuf. Dia melakukan perkara-perkara yang kecil, tetapi pada akhirnya kesetiaannya, semangatnya itu diperhatikan oleh Tuhan, sehingga dia meraih perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan jangan lupa, rajin boleh, semangat boleh, kerja keras boleh, tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kita tidak boleh melupakan Tuhan. Bekerja sambil mengandalkan Tuhan, seperti yang dikatakan Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, kalau engkau bekerja dengan rajin, andalkan Tuhan dalam segala kesibukanmu, dalam segala aktivitasmu, saya percaya ada tangan Tuhan akan turut bekerja di dalam setiap usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih di tengah-tengah masa yang sulit, kami sudah mendengar firman, kami akan melakukan firman. Kami mau melakukan firman untuk memiliki hati yang murah hati, suka memberi, suka menabur apa yang kita lakukan di dalam segala aspek. Dan kami percaya satu saat apa yang kami tabur itu akan tuai, dan kami juga akan menjadi anak Tuhan yang bersemangat, bergairah, terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, sekecil apa, kami percaya Tuhan akan memberkati usaha kami, pekerjaan kami, dan pembelian Allah yang sempurna itu akan menjadi pengalaman hidup di dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Diberkatilah semua pemirsa yang sudah mendengar firman, diberkatilah umat Tuhan yang sudah merenungkan firman, dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, semangat di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.